Hai guys, thank you udah hadir di video ini. Kali ini aku akan bahas kasus naas yang lagi viral baru-baru ini. Wanita muda asal desa Lamongan dan lagi-lagi dilakukan oleh orang terdekat, yaitu pacarnya sendiri. Yang tega mencincang tubuh pacarnya sendiri hingga menjadi seperti ini. Gila sih, ini baru pertama kali aku lihat ada orang yang punya pikiran sekeji itu dan semonster itu. Bisa-bisanya pacarnya sendiri habis tidak tersisa, bahkan rangkanya pun tak nampak. Dicincang sampai kecil-kecil seperti itu hingga menjadi 65 bagian, bahkan sampai ratusan bagian. Nah, yang aku gak habis pikir, gimana perasaan orang tua yang udah membesarkan anaknya dengan susah payah, bahkan rela mati-matian berjualan demi melihat kedua anaknya, yaitu Rani dan Tiara, sukses. Namun naas nasib Tiara, anak sulung mereka, berakhir di tangan monster ini. Aku sih berharap terutama untuk perempuan yang nonton konten aku supaya lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan. Nah, jika sifat salah satu pasangan kamu udah mulai nampak atau bahkan sudah tidak cocok, aku mohon please banget, lebih baik tinggalin aja, putusin. Lebih baik sakit 1-2 bulan daripada berakhir nahas seperti di kasus ini. Karena menghindar adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari hal-hal yang buruk seperti ini. Oke lah kalau gitu, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas. Jadi kalau udah duduk santai atau rebahan, nah ini dia kasusnya. Tiara Angelina Saraswati yang berusia 25 tahun, gadis asal desa Made, kecamatan Lamongan, provinsi Jawa Timur. Tiara dikenal sebagai anak yang paling mandiri dan cerdas. Ketika SMP, Tiara mampu diterima di sekolah negeri favorit di Lamongan, di desa tempat tinggalnya. Di sana, Tiara melanjutkan pendidikan SMA-nya di Darul Ulum Jombang, sambil menimba ilmu di pesantren di desanya. Setelah lulus SMA, Tiara libur dulu selama 1 tahun dari pendidikannya untuk berkumpul bersama keluarga dan orang tuanya di rumah. Sedangkan orang tua Tiara itu berdagang es tebu dan juga sempolan karena kehidupan keluarga Tiara yang cuman sederhana. Namun dibalik itu, orang tua Tiara mampu membiayai kedua anaknya untuk bersekolah, sedangkan adiknya yaitu Rani duduk di bangku SMA, sedangkan Tiara sudah lulus dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, jadi itulah kisah perjuangan orang tua Tiara yang mati-matian berdagang untuk kesuksesan kedua anaknya. Singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu, Tiara melanjutkan pendidikannya di UTM atau Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019. Nah, karena Tiara ini emang anak yang pintar dan berprestasi, jadinya dia lulus dengan predikat cum laude hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun dengan nilai IPK 3,75. Jadi saya akan jelaskan sedikit apa itu cum laude. Jadi cum laude itu berasal dari bahasa Latin yang berarti pujian tertinggi yang diberikan perguruan tertinggi kepada mahasiswanya untuk lulus dengan nilai akademik yang sangat baik. Nah, karena predikat ini, prestasi dan dedikasi mahasiswa selama kuliah berpeluang mendapatkan beasiswa atau kesempatan kerja dengan sangat mudah. Oke, lanjut. Sedangkan Alfi Maulana yang berusia 24 tahun, tinggal dan berasal dari Dusun Aik Pahing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Selatan. Alfi menimba ilmu pendidikan SMA Budi Utomo pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Sambil mondok pesantren yang berada di desanya Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur. Alfi tergolong anak siswa yang dikenal sebagai anak yang biasa-biasa aja secara akademis. Namun Alfi juga tidak pernah membuat masalah pada saat bersekolah. Setelah lulus SMA, Alfi berkuliah di UTM Universitas Trunojoyo Madura. Setelah berjalannya waktu menjalani pendidikan di sana, Alfi bertemu dengan Tiara dan berkenalan hingga mereka menjalin hubungan asmara pada tahun
2020. Seiring berjalannya waktu, hubungan asmara tidak mengganggu perkuliahan Tiara dan Alfi. Terbukti hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun pada tahun 2023, Tiara yang emang dikenal sebagai anak yang berprestasi, itu lulus dengan menyandang gelar manajemen dengan predikat cum laude dengan nilai IPK 3,75. Sedangkan di tahun berikutnya, di tahun 2024, Alfi Maulana lulus dengan gelar sarjana informatika. Nah, karena hubungan asmara Tiara dan Alfi ini yang awalnya baik-baik aja dan serius, maka setelah mereka sama-sama lulus, Tiara membawa Alfi ke rumahnya untuk dikenalkan dengan kedua orang tua Tiara di Lamongan. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, untuk mencari peluang kerja, Tiara dan Alfi secara diam-diam bersama pindah ke Surabaya untuk beradu nasib di sana. Nah, setelah sudah masuk di tahun 2025, tepatnya di bulan April, mereka mencari tempat tinggal kos-kosan yang berada di Lidah Wetan, kawasan Lakarsari, kota Surabaya. Kepada pemilik kos, Alfi berbohong dan mengatakan dirinya dan Tiara sudah menikah siri. Ketika pemilik kosan meminta identitas KTP, di situ Alvin berbohong lagi dan beralasan dengan mengatakan kalau KTP-nya tertinggal di kampungnya di Sumatera Selatan yang nanti akan dikirim. Namun perkataan itu tidak pernah terwujud. Semasa di Surabaya, Tiara yang tinggal bersama Alfi kekasihnya di kosan yang berada di gang sempit yang ada 7 kamar di situ. Tiara dan Alfi menempatkan kamar nomor 4. Nah, kamar kos mereka di situ agak berbeda, yang mungkin biaya sewanya juga agak mahal karena terdiri dari 2 lantai, di mana lantai bawah digunakan untuk memasak dan menyimpan barang, sedangkan lantai 2 digunakan untuk kamar tidur mereka. Singkat cerita, mereka yang hidup di kota Surabaya yang ternyata sambil mencari pekerjaan itu tidak semudah yang dipikirkan. Walaupun mereka berdua bergelar sarjana, di mana Alfi dan Tiara yang sampai saat ini masih menganggur. Di situ Alfi memutuskan untuk bekerja sambilan yang sebagai driver ojol untuk membiayai kebutuhan hidup mereka. Di mana Alfi yang sebagai driver ojol pergi pagi sampai pulang larut malam. Nah, setelah mereka yang sudah tinggal 5 bulan di kosan dan masih juga belum mendapatkan pekerjaan, dan kehidupan mereka yang masih sama aja tidak ada perubahan, nah Tiara ini yang sehari-harinya di rumah, yang hanya menganggur itu cuma disibukkan dengan sosial media, yaitu bertiktokan dengan pengikut yang cukup banyak. Dimana salah satu video yang viral yaitu saat memamerkan ponsel ini yang diposting di akunnya. Dengan gaya hidup Tiara yang cukup tinggi, sehingga Alfi harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Tiara dan juga kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Alfi yang disibukkan bekerja sebagai driver yang sudah pasti jarang berada di rumah, sedang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika itu yang sudah di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, di mana Alfi saat itu yang sudah di jam setengah 8 malam dan berada di Bandara Juanda, Surabaya karena mau menjemput adiknya yang akan masuk pesantren yang berada di Jombang. Setelah Alfi mengantar adiknya dan sampai di pesantren yang berada di Jombang, dan setelah beres dengan semua keperluan adiknya, lalu Alfi pun pulang kembali ke kosan. Nah, dari pulangnya Alfi inilah terakhir kali melihat kehidupan Tiara yang akan berakhir di tangan Alfi di hari itu. Setelah Alfi tiba di kosan yang udah di jam 1 pagi, yang udah masuk di hari Minggu 31 Agustus, Alfi mengetuk pintu kosan, namun Tiara yang berada di rumah mungkin saja sedang tidur itu tidak mendengar. Nah, setelah Alfi menunggu selama 1 jam, yang udah di jam 2 pagi, Alfi masih mengetuk pintu secara berulang-ulang dan ditelepon melalui WA. Akhirnya Tiara pun membuka pintu dan Alfi pun masuk. Nah, Alfi yang dalam keadaan kecapean karena sambil narik ojol dan bolak-balik abis mengantar adiknya yang masuk pesantren di Jombang, setelah masuk melangkahkan kaki ke dalam kosan, di situ Tiara sehabis membukakan pintu dan mengatakan kata-kata kasar yang membuat Alfi sakit hati dan marah dengan sangat meluap-meluap, yang udah gelap mata, nggak terkontrol, langsung mengambil pisau di dapur dan mengejar Tiara ke lantai 2. Lalu menusuk Tiara di bagian leher sambil membekap mulutnya,
hingga Tiara menghembuskan nafas terakhirnya di tempat. Karena panik dan bingung lihat kondisi Tiara yang sudah tidak lagi bernyawa dan mau dibuang kemana, disinilah Alfi melakukan aksi gilanya yang tega memotong tubuh Tiara sampai tubuh fisiknya sudah tidak lagi berbentuk, yaitu dengan cara memutil korban dan mencincang korban dengan cara yang mengerikan hingga tubuhnya menjadi 65 bagian. Bahkan menurut berita yang aku baca itu hingga menjadi ratusan bagian. Yang dilakukan menggunakan pisau dapur, pisau daging, gunting rumput, dan palu. Semua itu dilakukan Alfi dengan sangat cepat dengan keahliannya yang pernah menjadi seorang tukang jagal hewan. Karena Alfi ini dulunya memang pernah menjadi tukang jagal, makanya Alfi memutil Tiara dengan sangat cepat yang hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Lalu potongan-potongan tubuh Tiara dibungkusnya dengan beberapa kantong plastik hitam dan disembunyikan di beberapa tempat, di mana kepala Tiara disembunyikan di balik lemari kosannya, potongan tulang-tulang dan gigi disimpan di dalam kantong plastik hitam dan diletakkan di toilet kosannya, serta beberapa organ tubuh Tiara yang dibuang di dalam WC. Lalu Alfi berniat membuang sisa potongan-potongan tubuh Tiara yang lain yang akan dibuang di Mojokerto, tempat dulu mereka berdua berwisata dan jalan-jalan ke sana. Yang lokasi jalannya di sana sepi dan jauh dari pemukiman warga. Dan menurut info yang aku terima, lokasi di sana itu sering digunakan oleh para pelaku kriminal untuk membuang jasad-jasad oleh para pelaku kriminal. Di sana Alfi yang sangat hafal dengan jalan-jalan hutan dan semak-semak serta jurang yang ada di sana. Nah, setelah itu yang udah di jam 4 subuh, Alfi dengan sepeda motornya membawa potongan-potongan yang dibungkus kantong plastik hitam untuk menuju ke Mojokerto. Sesampai di lokasi yang udah di jam 5 pagi, Alfi mulai membuang potongan tubuh secara menyebar di antara semak-semak dan jurang di sepanjang jalan Pacet Mojokerto. Alfi membuangnya seperti membuang sampah, sambil berjalan dia melempar potongan tubuh Tiara yang udah dimasukkan ke beberapa kantong plastik hitam satu persatu. Potongan tubuh Tiara yang dilempar di beberapa tempat itu berceceran dengan jarak yang cukup jauh. Ada yang jarak 50 meter sampai dengan jarak 100 meter dari masing-masing plastik yang dibuang di sekitar lokasi. Setelah beres, Alfi kembali ke kosannya lalu beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah beraktivitas seperti biasa yang udah berjalan 1 minggu, nah potongan tubuh Tiara yang lain itu masih ada di kosannya, seperti potongan kepala yang disimpan di belakang lemari, tulang-tulang dan gigi yang ditaruh di toilet. Nah, pada intinya selama Alfi beraktivitas seperti biasa, itu bagian-bagian tubuh Tiara yang masih ada di kosannya yang dibiarkan begitu aja dan belum dibuang. Ini orang benar-benar horor banget. Bisa tidur dengan tenang dan beraktivitas kayak biasa tanpa takut sedikit pun dan merasa bersalah. Sepekan kemudian, yang udah di hari Sabtu 6 September 2025, Suliswanto selaku warga sekitar yang rumahnya menempuh jarak 1 km ke lokasi tempat potongan tubuh Tiara dibuang di Jalan Pacet Cangar dengan sepeda motor pergi untuk mencari rumput untuk makanan ternak kambingnya. Karena di sana banyak sekali rumput dan semak-semak liar. Nah, Suliswanto ini memang sudah sering bolak-balik mencari rumput di sana. Nah, setelah sekitar jam 10.30 siang, pas Suliswanto lagi mencari rumput, dia tanpa sengaja menemukan potongan tubuh manusia, yaitu telapak kaki dan potongan-potongan tubuh lainnya yang tercecer di situ. Sulis pun kaget dan panik yang langsung lari memberitahukan kerabatnya dan langsung melaporkan ke Polsek Pacet. Setelah polisi menerima laporan dari Suliswanto dan kerabat serta warga, polisi pun langsung bergerak cepat menuju ke lokasi. Nah, sesampai di TKP, polisi disertai petugas Inafis beserta anjing pelacak berjenis Labrador dibantu dengan relawan warga sekitar yang juga ikut campur dalam mencari, langsung melakukan pencarian besar-besaran menyebar untuk mencari potongan-potongan tubuh yang lain. Setelah beberapa jam mencari, polisi berhasil mengumpulkan 65 potongan tubuh lainnya. Sedangkan anjing pelacak berjenis Labrador ini berhasil menemukan potongan telapak tangan kanan korban di semak-semak. Nah, dari temuan inilah yang akan menjadi kunci terungkapnya identitas korban ini.
Lewat identifikasi sidik jari yang dicocokkan dengan data sidik jari KTP, petugas Inavis berhasil mengidentifikasi identitas korban yakni Tiara Angelina Saraswati, wanita berusia 25 tahun asal Lamongan. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil menemukan alamat terakhir tempat tinggal korban yang ngekos di Jalan Lidawetan, Lakar Santri, Surabaya. Berdasarkan hasil investigasi, kalau Tiara selama ini tinggal di kosan bersama pacarnya Alfi Maulana, pria berusia 24 tahun yang diduga kuat menjadi orang terakhir bersama Tiara. Nah, pada tanggal 7 September 2025, tim dari Satreskrim Polres Mojokerto yang dipimpin AKP Fauzi Pratama langsung bergerak cepat ke lokasi dan berhasil menangkap Alfi hanya dalam kurun waktu 14 jam, sekitar jam 1 menjelang pagi di kosan tempat kediaman Alfi. Dalam proses penangkapan, Alfi yang berusaha kabur dan berontak langsung dihadiahi timah panas oleh petugas di kedua kakinya karena melawan saat ditangkap. Nah, karena itu, Alfi yang sudah tidak berkutik lagi berhasil diringkus petugas di kosannya. Sedangkan Alfi yang langsung diinterogasi oleh petugas yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi akhirnya mengakui semuanya. Kalau dialah yang membunuh Tiara dan memutil korban hingga menjadi ratusan bagian, dan memberitahukan juga di mana saja dia menyimpan sisa-sisa potongan tubuh korban lainnya, seperti potongan kepala yang dia simpan di belakang lemari dan potongan tulang-tulang yang masih dia simpan di kantong plastik hitam yang ada di toilet. Di kamar kosannya, polisi juga sudah mengamankan barang bukti berupa pisau dapur, golok daging, gunting rumput, dan palu yang dia pakai untuk mengeksekusi Tiara. Seluruh potongan baik yang ditemukan di semak-semak Mojokerto maupun yang ditemukan di kosan langsung dilarikan ke RS Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo. Di sana tim forensik melakukan proses identifikasi dan rekonstruksi jasad korban. Total potongan jasad korban yang mencapai 554 potongan yang terdiri dari potongan daging, kulit, tulang, gigi, dan bola mata. Nah, saking banyaknya potongan-potongan itu sampai jasad korban sudah tidak bisa lagi dikenali dari bagian tubuhnya. Dalam rekaman hasil rekonstruksi, Alfi memperagakan 37 adegan di kosannya dimulai dari menusuk korban, memutil, dan membuang potongan-potongan tubuh korban. Nah, atas perbuatannya, Alfi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau 383 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana mati atau 20 tahun penjara. Jadi inilah hasil dari perbuatan Alfi yang harus diterima sebagai konsekuensinya, karena sudah melenyapkan nyawa korban dengan sangat sadis dan mengerikan. Kembali ke rumah sakit, seluruh potongan tubuh Tiara kemudian dibungkus dengan kain kafan lalu dimasukkan ke dalam peti mati dan diserahkan kepada orang tua Tiara yang pada saat itu kaget sekaget-kagetnya. Ternyata Tiara, anak sulung mereka, sudah tidak ada lagi untuk selama-lamanya karena tewas dibunuh dan dimutil oleh Alfi yang adalah calon tunangannya sendiri. Setelah jenazah Tiara sampai di rumah kediaman orang tuanya, ibu Tiara nangis histeris, syok, serta lemas karena Tiara, anak sulung mereka, pulang yang sudah dibungkus kain kafan dan peti mati tidak ada lagi untuk selama-lamanya, karena menjadi korban dari kekejaman Alfi yang adalah monster yang tega melakukan semuanya kepada Tiara, anaknya. Tiara akhirnya dimakamkan di kediaman orang tuanya di Desa Made, Lamongan. Kedua orang tua Tiara dan adiknya menangis histeris setelah proses pemakaman Tiara. Mereka tidak menyangka kalau Tiara sudah tidak ada lagi dan meninggal dengan sangat kejam dan keji yang dilakukan oleh Alfi. Sebagai orang tua pasti merasakan sedih dan kehilangan karena anak yang dibesarkan orang tua dengan kasih sayang dan mati-matian banting tulang rela dagang berjualan demi kesuksesan anaknya yang harusnya mempunyai masa depan yang cerah, karena Tiara ini adalah anak yang pintar dan berprestasi, malah kandas dan sirna di tangan monster yang adalah Alfi sebagai tunangannya sendiri. Aku juga berharap agar Alfi mendapat hukuman yang seberat-beratnya melihat Tiara yang sudah dieksekusi dengan sangat kejam dan sadis. Makanya pesan dari aku untuk para orang tua, tolong jangan pernah putus komunikasi dengan anak yang sudah merantau jauh dari rumah.
Tetap hubungi dan cari tahu terus anak-anak Anda. Jika tidak bisa dihubungi, minimal bisa coba untuk nanya ke kerabat atau teman dekat, atau bisa lihat melalui media sosial yang mungkin saja aktif di sana dan bisa nanya soal kabarnya. Dan juga untuk para perempuan yang memiliki pasangan, jika kalian sudah tidak lagi merasakan cocok karena sering bertengkar, itu adalah tanda-tanda kalian tidak lagi berjodoh. Karena hubungan yang sudah tidak lagi sehat dan takut akan berakhir naas kayak yang terjadi di kasus ini. Karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya, maka jauhlah sebab untuk menghindari akibatnya. Oke, sampai sini dulu cerita dan kasusnya. Tetap pantau channel ini terus karena masih banyak lagi kasus-kasus yang akan aku bahas. Oke lah, gue Iko, sampai jumpa lagi, ciao.